Halo semuanya, hari ini saya Sherlyn Valencia dan teman saya Michelle Celia Haryanto akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pemulihan Perekonomian Indonesia Akibat COVID-19. COVID-19 mulai masuk pada akhir tahun 2019. Pandemi ini telah mempengaruhi banyak hal. Contohnya adalah beberapa masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan banyak lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan ekonomi yang drastis. Hal ini membuat perekonomian Indonesia untuk juga menurun. Walaupun perekonomian Indonesia mengalami penurunan di awal tahun 2020, perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada akhir tahun yang sama. Walaupun ekonomi Indonesia tidak dapat kembali seperti semula, ekonomi Indonesia menuju ke arah yang positif seperti yang ditunjukkan oleh grafik ini. Pada awal jadinya COVID, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Setelah beberapa penyesuaian, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia dan menganalisis perubahan permintaan total di sebuah wilayah dalam rangka memulihkan ekonomi Indonesia. Terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh jumlah kasus COVID terhadap laju perekonomian pada 17 sektor lapangan usaha di Indonesia. Kedua, bagaimana gambaran laju produk domestik regional produk atau PDRB dan jumlah kasus COVID menurut provinsi di Indonesia. Ketiga, bagaimana dampak perubahan permintaan total konsumsi terhadap perekonomian wilayah dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel IRIO 2016, data PDRB 34 provinsi, data PDB, dan kasus COVID dari tahun 2019 hingga 2021. Terdapat 3 metode di penelitian ini. Yang pertama, analisis regresi logistik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji hubungan antara perubahan jumlah kasus COVID dengan masing-masing perubahan tinggi rendahnya perekonomian 17 lapangan usaha dan melihat lapangan usaha yang terdampak oleh COVID. Metode kedua yang dilakukan adalah analisis dampak nilai tambah bruto. Analisis ini dibagi menjadi 3 simulasi. Simulasi pertama dilakukan dengan meningkatkan total konsumsi sebesar 10% pada lapangan usaha yang terdampak di semua provinsi. Simulasi kedua dilakukan dengan meningkatkan total konsumsi sebesar 10% pada semua lapangan usaha di semua provinsi. Simulasi ketiga dilakukan dengan meningkatkan PDRB 34 provinsi sebesar 10%. Metode ketiga adalah part to sample test. Analisis ini dilakukan dengan menguji signifikan perubahan nilai tambah dengan tingkat 5% berdasarkan hasil ketiga simulasi yang dilakukan di analisis dampak nilai tambah bruto. Jika p-value tidak lebih dari 5%, maka terdapat perubahan NTP sebelum simulasi dan setelah simulasi. Gambar ini menunjukkan sebaran jumlah kasus terkonfirmasi di setiap provinsi dan laju PDRB di setiap provinsi. Dari gambar ini, kita bisa melihat jumlah kasus COVID-19 yang tinggi, terutama di Provinsi Jawa, dan laju PDRB yang berkontraksi yang menunjukkan perekonomian Indonesia melemah. Grafik ini menunjukkan laju PDRB dan jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi pada tahun 2021. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki jumlah kasus terkonfirmasi paling banyak, dan diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sejalan dengan banyaknya kasus COVID-19, laju PDRB di ketiga provinsi tersebut bernilai rendah. Hal ini mengartikan pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Tabel ini menunjukkan hasil analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik dilakukan untuk menguji pengaruh jumlah kasus COVID-19 dengan kondisi ekonomi di setiap lapangan usaha. Analisis ini menggunakan tingkat signifikansi 25%. Dan hasilnya, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, dan lapangan usaha konstruksi dipengaruhi oleh COVID-19. Hal ini dikarenakan selama pandemi, kebutuhan masyarakat bertambah dan pembangunan berkurang. Tabel ini adalah hasil analisis dampak nilai tambah bruto menurut provinsi di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk melihat seberapa besar perubahan nilai tambah di suatu wilayah setelah ditingkatkan total konsumsinya. Analisis ini dibagi menjadi 3 simulasi. Simulasi pertama dilakukan dengan meningkatkan total konsumsi sebesar 10% pada lapangan usaha yang terdampak. Dan hasilnya, NTB total akan meningkat sebesar 2,7%. Simulasi kedua dilakukan dengan meningkatkan total konsumsi sebesar 10% pada setiap lapangan usaha. Dan hasilnya, PDB Indonesia akan meningkat sebesar 0,07%. Simulasi ketiga dilakukan dengan meningkatkan PDRB 34 provinsi sebesar 10%. Dan hasilnya, PDB Indonesia akan meningkat sebesar 0,8%. Tabel ini adalah hasil pair to sample test. Analisis ini dilakukan dengan menguji signifikan perubahan nilai tambah berdasarkan hasil 3 simulasi sebelumnya dengan menggunakan pair t-test pada tingkat signifikan 5%. Dari hasil analisis ini, NTP sebelum simulasi pertama dan setelah simulasi pertama memiliki perbedaan, sedangkan simulasi kedua dan simulasi ketiga tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini mengartikan terdapat nilai tambah jika dilakukan pemulihan ekonomi pada lapangan usaha yang signifikan di semua provinsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, terdapat pengaruh COVID-19 terhadap lapangan usaha, pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, dan lapangan usaha konstruksi. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk memulihkan ekonomi Indonesia adalah, pertama, meningkatkan nilai konsumsi di lapangan usaha yang signifikan sebesar 10% di semua provinsi. Kedua, pemerintah dapat mendorong lapangan-lapangan usaha yang terdampak dan masyarakat juga dapat membantu memperbaiki perekonomian Indonesia dengan membeli barang dalam negeri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.